sidang skripsi. Coba deh, jujur, dengar dua kata itu aja, kadang udah bikin deg-degan kan? Bikin keringet dingin, cemas, pokoknya campur aduk. Dan biasanya, mahasiswa masuk ke ruang sidang itu dengan satu pikiran yang sama di kepala mereka. Pikirannya pasti, wah gawat, gue harus hafal semuanya nih. Dari bab 1 sampai bab 5, setiap kutipan, setiap teori, kalau bisa sih titik komanya juga dihafalin. Tapi disinilah letak salah paham terbesarnya. Karena sebenarnya sidang skripsi itu bukan ujian hafalan. Dosen penguji itu nggak peduli seberapa banyak isi skripsi yang nempel di kepala kamu. Yang mereka cari itu sesuatu yang jauh lebih fundamental, pemahaman kamu. Coba kita bayangin dari sudut pandang para dosen penguji ya. Mereka itu udah baca ratusan, bahkan mungkin ribuan skripsi. Jadi mereka tuh udah punya semacam radar yang bisa langsung nangkep mana penelitian yang benar-benar matang, mana yang cuma sekedar jadi. Intinya tuh, semua pertanyaan, semua diskusi di ruang sidang itu sebenarnya cuma mau menjawab satu pertanyaan besar. Apakah kamu beneran paham sama apa yang kamu tulis? Jadi ini bukan interogasi ya, tapi lebih ke verifikasi pemahamanmu sebagai seorang peneliti. Nah, buat ngecek pemahaman kamu itu, biasanya para penguji punya katakanlah 5 pilar utama. Inilah kerangka berpikir yang mereka pakai buat menilai skripsimu, dan ini juga yang bakal jadi inti pembahasan kita kali ini. Kalau kamu bisa pegang kuat kelima pilar ini, percayalah, sidangmu bakal jauh lebih aman dan lancar. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Oke, pilar pertama, objek penelitian. Ini bukan cuma soal apa yang kamu teliti loh, tapi lebih ke kenapa kamu memilih objek itu. Seberapa penting dan layakkah objek itu buat diangkat jadi penelitian? Pertanyaan ini biasanya jadi jurus pembuka dari para penguji. Mereka pengen tahu pilihanmu itu beneran didasari alasan akademis yang kuat atau ya cuma karena kebetulan nemu aja. Terus gimana jawabnya biar mantap? Nah, jawaban kayak gini tuh keren banget. Kenapa? Karena ini nunjukin kamu nggak asal comot objek. Kamu sadar ada fenomena yang lagi berkembang, kamu lihat ada dampaknya di masyarakat, dan yang paling penting, kamu lihat ada celah riset di sana. Ini bukti kalau cara berpikirmu udah kayak peneliti sejati. Lanjut, pilar kedua, teori. Ini nih, dosen penguji itu jeli banget loh. Mereka bisa dengan gampang bedain mana teori yang cuma jadi pajangan di bab 2 dan mana teori yang benar-benar kamu pakai sebagai pisau bedah buat menganalisis masalah. Pertanyaan ini tuh buat ngetes apakah teori yang kamu pakai itu nyambung dan benar-benar berfungsi. Kalau teorinya cuma tempelan, siap-siap aja penelitianmu bakal dianggap dangkal dan nggak punya dasar analisis yang kuat. Nah, jawaban kayak gini nih yang dicari. Ini nunjukin kamu paham fungsi teori itu bukan cuma buat ngejelasin, tapi buat menganalisis. Kamu pakai teori itu untuk membuat penelitianmu jadi lebih dalam. Gak cuma sekedar bercerita tentang fenomena aja, levelnya beda. Oke, pilar ketiga, metodologi. Hati-hati, di bagian ini banyak mahasiswa yang sering gugur. Kenapa? Karena disinilah seluruh alur logika penelitianmu dari awal sampai akhir dibongkar habis-habisan. Ini bisa dibilang pertanyaan maut di bagian metodologi. Penguji pengen tahu, apakah kamu sadar dengan konsekuensi dari metode yang kamu pilih, dan apakah kamu bisa mempertahankan pilihan itu dengan argumen yang logis. Jawaban kayak gini tuh jelas, lugas, dan kuat banget. Ini nunjukin kalau pilihanmu itu bukan asal-asalan, bukan karena ya senior saya juga pakai ini pak, bukan. Tapi kalau memang metode itulah alat yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitianmu. Sekarang kita masuk ke pilar keempat, dan ini bisa dibilang yang paling menentukan. Research gap atau celah penelitian. Gampangnya gini, apa sih yang baru dari penelitianmu? Apa kontribusimu di antara ribuan penelitian lain yang udah ada? Lihat kan, jawabannya simple tapi nonjok banget. Ini dengan jelas nunjukin posisi penelitianmu. Kamu sadar penelitian sebelumnya udah bahas apa, dan kamu hadir untuk menawarkan sudut pandang baru. Kamu bukan mengulang, tapi melengkapi. Itu kuncinya. Dan pilar terakhir yang kelima, data dan validitas. Simpelnya penguji mau tahu, omonganmu di kesimpulan itu ada buktinya nggak? Dan buktinya itu kuat dan bisa dipercaya nggak? Semua kesimpulanmu harus berdiri di atas fondasi data yang kokoh. Jawaban ini nunjukin kalau kamu itu peneliti yang bertanggung jawab. Kamu nggak cuma ngejar data, tapi kamu juga mastiin datanya itu beneran berkualitas, valid, dan bisa diandalkan. Ini adalah cerminan dari etos kerjamu sebagai seorang ilmuwan. Oke, kelima pilar udah kita bahas. Terus, gimana strateginya pas jawab pertanyaan penguji? Ingat ya,
Ini bukan kuis cerdas cermat yang cuma ada jawaban benar atau salah. Yang dinilai itu cara kamu berpikir. Coba deh pakai formula 3 langkah ini. Pertama, ulangi inti pertanyaannya. Ini buat mastiin kamu dan penguji ada di frekuensi yang sama. Kedua, jawab langsung ke intinya, jangan muter-muter. Ketiga, dan ini yang paling penting, kasih alasannya. Jelaskan kenapa jawabanmu seperti itu. Ini yang akan menunjukkan analogi kamu. Terakhir, dan ini mungkin yang paling fundamental dari semuanya, adalah soal mindset atau pola pikir. Cara kamu memandang dirimu sendiri di ruang sidang itu akan sangat-sangat menentukan jalannya sidang. Coba tanamkan ini baik-baik di pikiranmu. Kamu bukan terdakwa di pengadilan. Dosen penguji itu bukan jaksa yang mau menjatuhkan kamu. Mereka ada di sana untuk menjalankan tugas akademis, yaitu berdiskusi dan memastikan kualitas karyamu. Anggap ini sebagai forum diskusi, bukan penghakiman. Dan pegang teguh kalimat ini. Coba bilang ke diri sendiri, yang paling ngerti penelitian ini ya saya. Karena sayalah yang jungkir balik ngerjainnya dari nol. Kamu yang baca literaturnya, kamu yang turun ke lapangan, kamu yang ngolah datanya. Di ruangan itu, kamulah ahlinya. Jadi kesimpulannya, sidang skripsi itu bukan soal kesempurnaan. Sama sekali bukan. Ini murni soal pemahaman. Selama kamu benar-benar paham sama apa yang kamu tulis, dari awal sampai akhir, kamu sebetulnya nggak perlu takut. Kamu sudah lebih dari siap. Buat yang mau dapat tips-tips skripsi harian lainnya, Miss D juga sering banget berbagi di channel WhatsApp-nya loh. Linknya ada di deskripsi ya. Dan kalau kamu butuh konsultasi lebih lanjut, langsung aja kirim email ke alamat ini. Semangat! Semoga penjelasan ini membantu.